Indonesia, Malaysia, Singapura ya pasti gratis. Kesehatan mau rujuk ke Malaysia, membuat investor semakin kabur, bahwa Indonesia semakin bobrok, hukumnya semakin hancur. Case yang sedang viral di Indonesia saat ini ternyata menjadi pusat perhatian warga Malaysia karena menarik. Ini bukan kasus biasa-biasa, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, melainkan case ini sudah dipantau oleh banyak warga di luar sana, terlebih-lebih warga negara Malaysia yang mempertanyakan ini mengapa bisa terjadi. Yuk kita saksikan kasus apa yang dimaksud sebenarnya. Ini videonya. Pajak di Indonesia itu untuk kayak motor-motor mewah Harley itu 300%. ya. Di sini berapa persen? Jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $1. Serius? Sama semua. Mau di Rubicon sama pajaknya. Ke negeri Ya. Itu Pajaknya gratis. sama. Ya makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan? 10 tahunan. Satu hari satu kali. Gratis sampai 6 SD. Kami menyetir mobil menjelajahi Nusa Tenggara Timur dan masuk ke negara Timor Leste via jalur darat. Kemudian kami singgah ke SD yang ada di negeri ini. Kita para orang-orang muda dapat tunjang kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis terus orang tua di umur 60 tahun dapat tunjangan. Oke, ini pertanyaan yang dititipkan dari teman-teman di Instagram buat teman-teman di Timor Leste. Kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan gratis di tahun. Banyak. Bahkan sampai ke Malaysia. Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura, Malaysia. Malaysia juga. Kesehatan mau rujuk ke Malaysia, mau ke Indonesia. Gratis. Kami sungguh kaget dengan negara ini karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun, tapi bisa memberikan begitu banyak fasilitas untuk warganya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar ya. Karena warga Timor Leste saat ini apabila sakit keras rujukannya bisa ke 3 negara itu dan free. Bayangin, gratis. Kok bisa guys? Kok bisa itu gratis? Kok bisa semakmur itu Timor Leste? Timor Leste ini adalah negara yang lepas dari Indonesia lebih dari 20 tahun yang lalu loh. Namun dia bisa berobat ke Malaysia juga secara free. Dia juga bisa menempuh pendidikan juga ke Malaysia secara free. Berikut juga ke Singapura. Bahkan di sini yang harus kita pelajari dari Timor Leste adalah kalau perlu kita ikuti juga pajaknya. Ini gila guys. Benar-benar enggak waras, enggak ngotak kalau menurut saya. Karena motosikal dari cc kecil sampai cc besar dan juga mobil atau kereta dari mobil yang paling murah sampai yang paling mahal, mobil mewah sekalipun, itu harga pajaknya sama. Gila nggak tuh ya? Gila nggak tuh? Dan coba bagi anda yang tahu tentang hal ini, apakah memang warga Timor Leste bersekolah di Malaysia itu free? Atau kalau dia sakit dan berobat di Malaysia itu free? Tolong komen di kolom komentar yang ada di bawah. Mana tahu ada seorang dokter yang menonton video ini. Terima kasih. Vonis bersalah 10 tahun dan juga ganti 800 miliar untuk Nadiem Makarim. Yang rugi sebenarnya bukan Nadiem. Yang rugi adalah bangsa Indonesia. Karena kekuasaan telah berhasil membuat investor semakin kabur karena tidak ada yang kepastian hukum, membuat mereka yang cerdas, yang kuliah ke luar negeri nggak mau pulang karena takut dikriminalisasi, membuat kita di Indonesia pengen berkontribusi nggak mau masuk dalam birokrasi atau jabatan publik karena takut diusilin, diisengin. Jadi hari teman-teman, vonisnya Nadiem bukan buat Nadiem. Atau kita pernah lihat Tom, Ira Puspadewi, Del Pedro, Harik dan sebagainya, bukan buat mereka. Yang rugi sebenarnya kekuasaan. Mereka mungkin bisa memenjarakan orang-orang yang berhadapan dengan kekuasaan. Tapi yang mereka tidak bisa cegah adalah publik yang semakin bersatu, publik yang semakin marah, internasional yang semakin melihat bahwa Indonesia semakin
bobrok. Hukumnya semakin hancur. Jadi teman-teman, gue cuma pengen bilang, kalau hari ini orang muda yang merasa nggak akan pernah jadi korban, merasa jauh dari politik, kayaknya politik bukan gue deh, gue mau di rumah aja, biar nggak kena penjara, biar nggak kena apa-apa, salah besar. Aktivis, pengusaha, birokrasi, pejabat publik, profesional, semua hari ini bisa dipenjara. Hanya kalau kekuasaan mau, padahal lu nggak bikin apa-apa. Mungkin di pengadilan ini kita kalah. Tapi ingat teman-teman, benar bisa kalah, tapi benar nggak bisa salah. Apakah betul kejadian ini membuat Indonesia semakin bobrok dan hukumnya semakin hancur? Benarkah hal demikian? Karena sudah banyak bagi warganet netizen yang marah dengan hal-hal yang janggal yang menurut mereka itu sudah terjadi di bumi pertiwi. Coba saksikan bahwa case ini bukan main-main. Seorang menteri pendidikan yang mencoba untuk merubah dan meningkatkan level pendidikan Indonesia, namun dia berakhir di dalam penjara saat ini. Itulah miris negara kita. Namun apapun itu yang namanya hukum, wajib kita pedomani dan kita taati. Kalau sudah ketok palu, hukuman itu sudah ditentukan, maka kita harus mengikutinya. Tapi di sini ada beberapa kejanggalan, bahkan kejanggalan demi kejanggalan itu bukan hanya saja diungkap oleh warga Indonesia yang cukup marah, melainkan warga Malaysia yang masih mempertanyakan hal ini. Kok bisa seorang menteri yang baik, yang lurus, lalu tiba-tiba masuk ke dalam penjara? Bahkan di sini banyak yang mengungkap tidak punya ada masalah apapun, tidak ada aliran dana apapun untuk mengayakan dia, lalu tiba-tiba dia dipenjarakan. Benarkah demikian? Kita saksikan dulu pengakuan dari warga Malaysia. Sebenarnya apa yang dia katakan? Nadiem Makarim, kalau dekat Indonesia, nama dia ni bukan calang-calang orang tau. Dia merupakan pengasas Gojek, aplikasi yang lebih kurang sama macam Grab dekat Malaysia. Dan ramai yang anggap dia ni sebagai ikon teknologi Indonesia. Lepas tu kan guys, dia tinggalkan syarikat yang dia dibina sendiri dan masuk ke kerajaan, masuk dalam politik dan dilantik sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2019. Dan masa awal-awal tu memang ramai gila yang puji. Yalah, dia orang cakap dia ni generasi baru pemimpin. Dan bayangkanlah orang korporat masuk kerajaan nak ubah sistem pendidikan. Tutup cerita dia yang kita dengar dekat Indonesia berubah 180 darjah. Mahkamah Rasuah Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Nadiem. Selain itu, dia juga didenda 1 bilion rupiah dan diarahkan bayar semula kira-kira 809 bilion rupiah. Kalau gagal bayar, hukuman penjara dia boleh bertambah lagi. Semua ni start masa pandemik COVID-19. Sekolah masa tu ditutup dan pelajar kena belajar dari rumah. Kerajaan Indonesia masa itu lancarkan projek besar-besaran beli lebih 1 juta laptop Chromebook untuk kegunaan sekolah dan juga pelajar masa itu. Atas kertas kan guys, memang nampak macam idea yang sangat baik lah, macam nak percepatkan pembelajaran digital. Tapi pendakwa raya kata, keputusan pilih Chromebook tu bukan sekadar keputusan yang biasa. Dia orang ni dakwa, yang ni ada mempunyai konflik kepentingan lah, sebab masa tu Google merupakan pelabur dalam syarikat yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Gojek, iaitu syarikat yang diasaskan oleh Nadiem sebelum ni. So dia orang juga dakwa yang projek tu menyebabkan kerugian yang besar kepada kerajaan. Nak faham kat sini kerugian yang macam mana? Sebenarnya laptop tu bukan diberi kepada pelajar untuk dibawa balik seorang satu, tapi dibeli oleh Kementerian Pendidikan dan juga diagihkan kepada sekolah-sekolah lah. So masa pandemik, mula-mula laptop tu digunakan untuk jas sokong pengajaran dan juga pembelajaran jarak jauh, iaitu PDPR. Contohnya macam guru sediakan bahan, kelas dalam talian dan juga kegunaan sekolah untuk uruskan pembelajaran. So lepas sekolah buka semula, Chromebook tu sepatutnya terus digunakan dekat makmal komputer ataupun bilik darjah sebagai sebahagian daripada program pendigitalan sekolah. So isu yang dibangkitkan oleh pendakwa ialah kalau tujuan dia ni nak bantu pembelajaran digital, kenapa beli Chromebook sedangkan banyak sekolah terutamanya dekat kawasan-kawasan pedalaman katakan ada masalah internet yang sangat-sangat slow. So bila internet tak cukup, fungsi Chromebook ni dikatakan tak dapatlah dimanfaatkan sepenuhnya. Selain tu, satu lagi isu yang dibangkitkan ialah pendakwa raya dakwa yang Kementerian Pendidikan abaikan kajian yang sebelum ini diorang buat yang mengatakan Chromebook kurang sesuai untuk banyak kawasan dekat Indonesia, terutamanya dekat kawasan pedalaman dan juga terpencil. Even dikatakan ada amaran dah diberikan, tapi pembelian terus dilakukan. Nadiem pula
nafikan dakwaan tu. Menurut Nadiem ni, lebih 97% Chromebook telah berjaya diagihkan kepada kira-kira 77,000 sekolah dan projek tu bantu memastikan pembelajaran dapat diteruskan masa pandemik. Mahkamah pula berpendapat Nadiem ni dikatakan telah menyalahgunakan kuasa diri sebagai menteri. Tapi Nadiem tetap menafikan semua tuduhan ni. Sepanjang perbicaraan, tak ada bukti yang dia diterima rasuah, tak ada bukti yang dia ni mengayakan diri dia sendiri. Dan dia juga tegaskan pelaburan Google dalam Gojek tak ada kaitan langsung dengan keputusan kerajaan untuk beli Chromebook. Dekat luar mahkamah pula guys, ramai pemandu Gojek hadir bagi sokongan kepada individu yang dikatakan pernah bina platform yang jadi punca rezeki diorang ni. Ramai juga sebenarnya yang menyokong Nadiem ni yang bagi tahu sebenarnya dia tak bersalah. Dan kes ni masih belum tamat guys, sebab Nadiem dah sahkan dia ni akan lawan keputusan mahkamah melalui proses rayuan. So kita tunggulah macam mana episod-episod yang seterusnya. Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan Indonesia, sudah mendapatkan putusan dari mahkamah, yaitu adalah 10 tahun penjara. Ya, 10 tahun penjara. Atas dasar yang banyak menilai, bahkan orang Malaysia ini sudah mengatakan bahwa dia seperti tak melihat adanya bukti-bukti aliran dana yang untuk mengayakan diri dia pribadi, dan tidak cukup kuat dalam bukti-bukti tersebut, melainkan dia mengapa. Jadi bahan pertanyaan mengapa dia masuk penjara. Sebenarnya kalau secara logika, tentu pengadilan itu memutuskan sesuatu perkara tentu melihat dari bukti dan juga saksi-saksi. Tapi apapun itu keputusan wajib kita hormati. Silahkan. Karena ini case bukan sembarang lagi. Udah banyak orang yang meneliti, udah banyak orang yang mengecek, udah banyak jadi perbincangan orang lain. Karena beliau adalah seorang menteri yang berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, namun berakhir di penjara. Kenapa Mocha itu mau balik ke Indonesia buat bantu anak-anak Indonesia? Saya ingin memberikan kesempatan untuk kawan-kawan besar anak-anak muda dan generasi Indonesia. Karena dulu saya itu salah satu dari mereka. Aduh, gimana ya? Kalau menurut saya bang, kalau sudah berkarir ke luar negeri, ndak usahlah mikir-mikir hal yang kayak gituan. Silakan mencari dan juga bekerja keras di luar negeri. Lagian toh kamu di luar negeri juga mewakili nama negara kok. Ya nggak mesti pulang. Kamu bisa mengekspresikan diri kamu dan juga memberikan kreativitasmu terkait tentang apa yang sedang kamu lakukan di luar negeri saat ini, guna untuk juga mengharumkan nama bangsa. Sukses pimpin tim Nvidia di Amerika Serikat, pria ini ingin pulang ke Indonesia dan benahi sistem pendidikan di Indonesia. Udah enak kan di Amerika Serikat, udah sukses kan? Ngapain balik? Ingin memajukan pendidikan Indonesia. Nadiem Makarim juga dulu berpikiran seperti itu. Jadi menteri loh dia. Namun akhirnya gol gitu loh. Nanti kalau kamu balik, gimana kalau nanti endingnya sama kayak Pak Nadiem? Tapi kalau nekat ya udah balik aja. Sebelum itu booking lah sel di sebelah Nadiem biar bisa curhat-curhat, mana tahu kejadian. Kekecewaan itu selalu ada, semoga kebenaranlah yang muncul ke permukaan, karena keadilan itulah guna untuk menjaga dan menenangkan semua hati yang mendengarkan tentang apa yang terjadi di dalam negeri ini saat sekarang. Tapi mengapa ya saat banyak case terjadi, bahkan di Riau saat ini baru 2 hari tertangkap lagi guys, pejabat di Riau, pejabat tinggi tertangkap lagi, seorang bupati. Dan ini sangat disayangkan sekali karena case ini selalu saja terjadi, bahkan sebulan itu ada saja yang tertangkap tangan begini. Tapi mengapa di Malaysia itu diam-diam saja ya guys ya, tak terdengar case yang seperti yang sama? Apa memang tak ada atau bagaimana guys? Komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Aku mau diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada anda semua, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.